Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahillah, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah PKN SD, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami, yaitu analisis modul ajar kelas 5. Perkenalkan, nama saya Nida Novalisa dengan NIM 200 dan rekan saya Asti Afisa dengan NIM 159. Saya referensinya dengan NIM 181. Saya Dia Rizky dengan NIM 182. Saya Sabita Zahra dengan NIM 163. Saya Rizka Rifani dengan NIM 168. Analisis modul ajar 1 dari SD Negeri 1 Kalirejo, yaitu Ibu Sri Astuti SPD. Materi bab 1, Pancasila dalam kehidupanku. Aspek tujuan pembelajaran itu tujuannya jelas dan sangat spesifik. Tujuan dirumuskan sangat spesifik dan berjenjang, mencakup memahami kronologi, mengidentifikasi makna, meneladani sikap, dan menerapkan nilai Pancasila. Lalu menggunakan kata kerja operasional. KKO digunakan secara tepat, yaitu memahami, mengidentifikasi, meneladani, menerapkan sesuai dengan taksonomi Bloom C1 sampai C3. Selanjutnya, selaras dengan KD dan capaian pembelajaran. TP diturunkan dari CP fase C elemen Pancasila, mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara integratif. Selanjutnya, aspek materi. Materi itu relevan dengan tujuan. Materi mencangkup sejarah lahirnya Pancasila, BPU PKI 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, PPKI 18 Agustus, dan kontekstualisasi perilaku harian yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu, materi itu disusun secara sistematis, dari mudah ke kompleks. Alur materi dimulai dari pemahaman kronologi sejarah yang konkret menuju internalisasi nilai Pancasila yang lebih abstrak. Selanjutnya, materi itu menggunakan contoh yang nyata dari konteks lokal, menggunakan komik Pancasila dan kartu komitmen yang mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari. Selanjutnya, aspek strategi pembelajaran. Metode sesuai karakter siswa. Project Based Learning atau PJBL sangat sesuai untuk usia SD kelas 5 yang berada pada fase operasional konkret menuju ke abstrak. Lalu aktivitas bervariasi dari diskusi, permainan, dan kerja kelompok. Variasi aktivitas meliputi proyek lini masa raksasa, komik Pancasila, kerja kelompok kecil, dan presentasi galeri dan refleksi tertulis. Yang terakhir, mendorong keterlibatan aktif siswa. Pendekatan deep learning, mindful, meaningful, dan joyful menjamin keterlibatan aktif siswa secara fisik, kognitif, dan emosional. Selanjutnya, aspek kegiatan dan alur. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan itu kerja kelompok dan proyek lini. Inti itu refleksi tertulis dan kartu komitmen itu penutup. Selanjutnya, aktivitas mendukung pencapaian tujuan. Setiap aktivitas, diskusi, galeri proyek, permainan dirancang untuk mendukung pencapaian indikator tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, seimbang antara teori dan praktik. Proporsi teori, pemahaman sejarah, dan praktik atau proyek kreatif kartu komitmen cukup berimbang, namun 18 pertemuan berpotensi membuat siswa itu jenuh. Selanjutnya, asesmen. Instrumen sesuai tujuan, tes, observasi, dan portofolio. Asesmennya menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu rubrik penilaian jelas dan terukur, bahasa dan format konsisten, tidak ada kontradiksi antara tujuan, materi, dan asesmen. Yang terakhir, konsistensi dan kebermanfaatan. Mendukung pembelajaran berkelanjutan, modul aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata, mengembangkan karakter dan nilai siswa, dan dapat digunakan berulang atau berkelanjutan. Untuk yang selanjutnya ada modul ajar 2. Yang pertama, aspek yang diamati tujuan pembelajaran. Fokus yang dinilai tujuan jelas dan spesifik, menggunakan kata kerja operasional selaras dengan KD dan capaian pembelajaran. Untuk uraiannya, tujuan terukur mencakup penemuan bentuk norma, menyeimbangkan hak atau kewajiban, serta kemampuan simulasi musyawarah. KKO yang digunakan itu menemukan, menyeimbangkan, dan mensimulasikan. Tepat untuk level kognitif, psikomotorik fase C. TP diturunkan dari CP elemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia fase C, mencakup pemahaman norma, hak, kewajiban, dan musyawarah. Untuk komentarnya itu sangat operasional dengan mengacu pada kehidupan nyata. KKO mencakup aspek kognitif, aspek sikap dan keterampilan, dan keselarasan TPCP sangat baik. Selanjutnya, aspek yang diamati yang kedua, materi. Untuk materi relevan dengan tujuan, disusun sistematis dalam kurung mudah ke kompleks, menggunakan contoh nyata atau konteks lokal. Untuk uraiannya, struktur materi mencakup hakikat norma 4 jenis norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, dan norma hukum, serta musyawarah, mufakat di sekolah dan rumah.
Materi diawali dari pengenalan konsep norma yang sederhana hingga analisis dilema moral yang lebih kompleks. Kasus Adi menemukan dompet menggunakan sebagai studi kasus dilema moral yang kontekstual dan relevan bagi siswa SD. Untuk komentarnya, relevan dan kontekstual dengan kehidupan siswa. Urutan penyajian sudah sesuai scaffolding pembelajaran. Kemudian contoh nyata sangat efektif untuk membangun pemahaman. Untuk aspek yang diamati yang ketiga ada strategi pembelajaran. Ya, metode sesuai karakter siswa, aktivitas bervariasi dalam kurung diskusi permainan dan kerja kelompok, mendorong keterlibatan aktif siswa. Untuk uraiannya, perpaduan PBL berbasis studi kasus dilema moral dan PJBL dalam kurung pohon norma dan bermain peran atau drama, sangat sesuai karakter siswa SD. Aktivitas meliputi itu bisa dengan tebak gaya perbuatan baik, analisis kasus Adi, dan perancangan daun norma, dan latihan drama dan teknik jeda sadar. Teknik jeda sadar dalam kurung mindful dan drama role play kinestetik secara aktif melibatkan emosi dan fisik siswa dalam pembelajaran. Untuk komentarnya, kombinasi metode mencakup aspek kognitif dan afektif, sangat variatif dan menarik perhatian siswa, dan inovasi jeda sadar sangat penting, sangat positif untuk regulasi emosi siswa. Untuk aspek yang diamati keempat, yaitu kegiatan dan alur. Kegiatan dan alur ada pendahuluan, inti, dan penutup. Aktivitas pendukung pencapaian tujuan, seimbang antara teori dan praktik. Untuk uraiannya, alurnya itu bisa dengan tebak gaya perbuatan baik itu untuk pembuka, analisis kasus proyek pohon norma, dan latihan drama itu untuk inti, dan jeda sadar dan musyawarah kelas itu untuk penutup. Drama role play dan pohon norma secara langsung mendukung TP yang berkaitan dengan pemahaman norma dan simulasi musyawarah. Teori norma dalam kurung kognitif diimbangi dengan praktik drama dan proyek kreatif dalam kurung psikomotorik. Risiko kejauhan sama dengan modul 1 dalam kurung 18 pertemuan. Untuk komentarnya sendiri, struktur alur kreatif dan berbeda dari modul konvensional. Setiap aktivitas terhubung erat dengan TP. Rekomendasinya persingkat sesi drama agar efisiensi waktu terjaga. Selanjutnya, aspek yang diamati yaitu asesmen. Yang pertama, instrumen sesuai tujuan seperti les, observasi, portofolio. Asesmen mencakup kinerja drama, portofolio, pohon norma, observasi, sikap, gotong royong, dan ujian sumatif jelajah Nusantara. Yang kedua, menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga, ranah penilaian afektif, kognitif, psikomotor dicakup melalui instrumen yang beragam. Terus yang ketiga, rubik penilaian jelas dan terukur. Rubik penilaian pementasan drama belum memiliki indikator yang cukup rinci, seperti vokal, penjiwaan, properti masih perlu ditambahkan. Aspek yang diamati konsistensi dan kebermanfaatan. Fokus yang dinilainya itu yang pertama ada bahasa dan format. Bahasa baku dan format penyajian konsisten di seluruh dokumen modul. Terus yang kedua, tidak ada kontradiksi antar tujuan, materi, dan asesmen. Komponen TP, materi, dan asesmen itu sangat harmonis dan saling mendukung. Konsistensi internalnya sangat baik. Yang selanjutnya, mendukung pembelajaran berkelanjutan. Penanaman disiplin melalui norma harian yang sangat aplikatif dan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Modul ini memiliki dampak jangka panjang yang positif. Ada modul aplikatif dan relevan dengan kehidupan nyata. Studi kasus dilema moral dan drama role play sangat relevan dengan situasi nyata yang mungkin dialami siswa. Itu sangat kontekstual dan bermakna. Selanjutnya, mengembangkan karakter dan nilai siswa. Modul